Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan review jurnal sesuai dengan judul yang tertera pada layar berikut. Berikut ini adalah anggota-anggota yang dari kelompok 7. Baik, saya Trigrisela Datuan dengan NIM 2019-01026. Saya akan membawakan pendahuluan jurnal tersebut. Rumah sakit didukung oleh elemen manajemen yang merupakan modal bagi jasa manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan seperti manusia, uang, metode, mesin, pasar, bahan yang akan diproses oleh fungsi manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk pencapaian tujuannya, rumah sakit sangat tergantung pada pertukaran sukarela dengan publik. Memadai dana harus diperoleh, pegawai rumah sakit harus berprestasi baik, dan pemanfaatan rumah sakit oleh pasien yang harus ditingkatkan. Bahwa kendala yang dihadapi adalah belum adanya tim pemasaran sejauh ini, tidak hanya memperluas atau memasarkan keluar karena tidak ada tim pemasaran internal. Ekspansi eksternal yang akan dilakukan adalah mencari media sosial seperti YouTube dan Instagram, membina puskesmas terdekat. Ekspansi eksternal melalui pembinaan puskesmas terdekat sesuai dengan rencana pemasaran tim pemasaran Rumah Sakit Nasional Diponegoro adalah berpotensi untuk meningkatkan kunjungan pasien ke rumah sakit. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ayu, yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menganalisis faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal atau peluang dan ancaman dalam menentukan strategi pemasaran dan upaya rujukan ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro ini atau disebut RSND dengan desain kualitatif dan pendekatan deskriptif analitik, di mana desain kualitatif ini merupakan penelitian yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dinamis yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti fenomenologi, studi kasus, etnografi, dan penelitian tindakan. Dan pendekatan deskriptif analitik itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain. Penelitian ini menganalisis bauran pemasaran 7P atau produk, harga, tepat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik dengan narasumber FKTP, DPP, direksi, humas, dan pemasaran, Dewan Pengawas dan Pasien RSND, serta pihak universitas. Persepsi cukup baik pada produk layanan unggulan, kualitas dan harga layanan, ketersediaan dan keterampilan tenaga profesional, ketersediaan fasilitas sakit canggih, serta citra RSND sebagai rumah pendidikan menjadi sisi kekuatan rumah sakit tersebut. Selanjutnya itu ada metodologi. Nah, yang pertama itu ada penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif, di mana menurut Sugiono 2009 adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Yang kedua itu ada subjek penelitian, dipilih oleh teknik purpose sampling, di mana purpose sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan ciri khusus dan menentukan kriteria tertentu, juga disebut sebagai sampel penelitian atau jenis sampel non-probabilitas. Yang terakhir itu ada sumber data diperoleh dari wawancara mendalam dengan 20 informasi kunci dan triangulasi. Nah, informasi utama terdiri dari 4 puskesmas, 4 klinik, 1 GP, 3 direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro, 1 Kabek Hubungan Publik dan Pemasaran RSND. Informasi triangulasi terdiri dari 1 Dewan Pengawas RSND, 1 pihak universitas, dan 4 pasien nasional Diponegoro RSUD. Objek dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT, kerangka kerja yang merupakan analisis internal dan eksternal lingkungan rumah sakit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal tersebut. Nah, di mana berdasarkan analisis IFE dan EFE, matriks IE berada di kuadran V atau stabilisasi. Nah, jadi kedudukan Rumah Sakit Nasional Diponegoro ini memiliki peluang strategis dan pengembangan produk. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian RSUD Arosuka, di mana matriks IE menggunakan hold dan strategi pemeliharaan. Nah,
analisis faktor eksternal dengan matriks EFE 2886, dan analisis faktor internal dengan matriks EFE 2500. Nah, jadi strategi yang disarankan pada rumah sakit ini yaitu mengubah strategi. Nah, berarti bahwa strategi promosi dan kerja sama Rumah Sakit Nasional Diponegoro ini harus diperbarui. Terima kasih. Nah, materi selanjutnya adalah pembahasan. Nah, dalam memberikan pelayanan rumah sakit memiliki pesaing dengan rumah sakit lain. Nah, terutama yang sejenis. Ada beberapa rumah sakit yang menjadi pesaing untuk Rumah Sakit Nasional Diponegoro ini. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan antara lain Banyumanik, Hermina, Roymani, William Wood, Panti Wiloso, dan RSPAD. Nah, dari sekian banyak pesaing, dari 5 puskesmas, 4 diantaranya dibuat rujukan ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Nah, dalam sebulan terakhir dengan minimal 5 pasien per bulan, sedangkan untuk 5 klinik atau dokter umum setidaknya dalam sebulan terakhir, mereka telah menunjuk sekitar 15 pasien. Nah, hal ini dapat dianalisis bagaimana bauran pemasaran Rumah Sakit Nasional Diponegoro ke puskesmas ialah strategi terbaik untuk diterapkan. Terima kasih. Nama saya Vira Sri Rahayu. Saya akan menjelaskan bagian produk dan harga. Nah, yang pertama produk, di mana sebuah produk merupakan sesuatu yang rumah sakit dapat tawarkan untuk memenuhi kepuasan pasien. Nah, pada elemen produk diketahui bahwa layanan operasi cukup untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna atau pasien. Sementara itu, layanan unggulan masih terus dikembangkan, misalnya seperti pelayanan mata, THT, dan kulit. Nah, dalam hal ini juga diharapkan pelayanan bisa menjadi layanan unggulan bagi Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Namun, pelayanan kefarmasian tetap dianggap cukup lambat. Layanan pendaftaran yang cukup rumit juga mempengaruhi kepuasan pengguna atau pasien, dan penjadwalan poliklinik rawat jalan yang tidak membuka pelayanan pada Sabtu di sore hari juga menjadi keluhan pasien. Nah, dalam hal ini, pelayanan sebagai salah satu produk rumah sakit harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Slide selanjutnya harga, di mana menurut informan harga pelayanan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro masih dalam taraf standar. Mengapa? Karena rumah sakit ini merupakan rumah sakit pendidikan. Nah, sebagian besar pasien di Rumah Sakit Nasional Diponegoro ini merupakan pasien BPJS atau pasien Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, khususnya dalam layanan poli. Sedangkan pasien mandiri biasanya adalah pasien darurat. Namun pembayaran jasa ditanggung oleh perusahaan asuransi, jadi ada biaya klaim standar. Nah, di dalam kasus ini, pasien tidak merasakan dampak harga yang harus dibayarkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nur Afni. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Vira Sri Rahayu. Selain produk dan harga, juga ada rakyat atau konsumen. Apabila petugas rumah sakit menerapkan keramahan dan kerapian pada saat melayani pasien, maka hal itu akan menjadi poin plus di mata konsumen. Hal ini bisa dilihat dari komunikasi antara petugas dan pasien, karena biasanya konsumen sering memilih rumah sakit karena terkesan oleh keahlian orang yang terlibat dalam proses penyembuhan, misalnya seperti dokter spesialis dan perawat yang terampil. Dari sini kita dapat menyimpulkan isi dari jurnal bahwa bauran pemasaran 7P ini menunjukkan jumlah produk layanan unggulan yang tersedia, bagus kualitas pelayanannya, dan harga pelayanan juga merupakan kekuatan rumah sakit. Namun kelemahan internal masih ada di layanan jadwal dan dokter yang tidak sesuai dengan harapan pengguna.
prosedur pendaftaran yang kurang efisien, serta akses dan lokasi rumah sakit yang kurang mudah dijangkau. Adapun kekurangan yang kami dapatkan di dalam jurnal ini, yaitu tidak adanya tinjauan pustaka. Dan untuk selebihnya itu kami rasa sudah cukup. Yang terakhir adalah saran. Saran kami itu tidak banyak karena kekurangan yang kami dapatkan di dalam jurnal hanya ada satu. Tetaplah buat jurnal yang seperti ini karena menurut kami jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang mudah dipahami. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.